mungkin menyelesaikan stunting. Yang pertama adalah tentunya sinkronisasi data kami sudah punya, Pak Menteri sudah punya, tinggal dikombinasikan saja. Mungkin 1-2 hari nanti Pak Menteri bisa menyampaikan. Setelah itu tadi saya memerintahkan kepada seluruh jajaran kami masuk ke posisi lapangan, bisa ke posyandu. Tadi Pak Menteri memerintahkan juga di posisi kelas 7 ya, ke SMP memberikan makan tambahan dan vitamin. Itu pun saya dengan jajaran nanti turun setiap tadi bersepakat setiap hari Rabu mereka ada makan bersama menambahkan vitamin. Ada beberapa poin-poin yang diarahkan oleh Pak Menteri yang termasuk ibu hamil, termasuk setelah melahirkan sekian bulan, nanti Pak Menteri bisa menjelaskan. Kami dari Pemuda DKI sudah bersepakat untuk melaksanakan itu. Kira-kira seperti itu, dan mohon Pak Menteri bisa menyampaikan. Jadi teman-teman, kita kan baru launch data stunting nasional yang turun dari 24 ke 21. Bapak Presiden kan pengennya ke 14 di 2024. Saya tadi datang ke Pak Gub, negara-negara maju itu kan di bawah 5. Yuk kita kasih hadiah ke Bapak Presiden. Ini belum jadi ya Pak Gub ya. Yuk kita kasih hadiah ke Bapak Presiden. Ada provinsi yang kalau bisa di bawah 5, karena DKI sekarang posisinya di 16. Jadi kita bicarakan gimana caranya kita bisa kasih contoh satu provinsi di Indonesia itu sama negara maju level stuntingnya. Dan Pak Gub komen kan, saya nggak mungkin bisa kerja sendiri tanpa dukungan dari pemerintah. Nah kita harus spesifik, yang nomor satu mesti dirapikan datanya. Jadi datanya by name by address itu mesti sama, data Kemenkes dengan data gubernur dengan data BKKBN kita udah setuju akan disamakan cepat dalam waktu seminggu. Nomor 2, programnya juga disinkronkan karena program-program kesehatan itu tadi banyak kita fokuskan ke 2 grup ibu hamil karena itu resiko stunting paling tinggi sebelum melahirkan, dan grup bayi usia 6-24 bulan karena di situ dia butuh makanan tambahan di luar ASI dan itu butuhnya spesifik harus ada protein hewani, bisa telur, bisa ikan, bisa susu, bisa daging ayam atau daging sapi. Nah kita tadi udah duduk sama Pak Gubernur gimana kita mengeksekusi program ini spesifik ke ibu-ibu, jangan sampai pada saat hamil dia anemia, kurang darah, dan jangan sampai dia pas hamil kurang gizi. Itu gimana caranya? Kemudian anak-anak yang sudah lahir terutama usia 6-24 bulan, bagaimana mereka jangan sampai kurang gizi dan gimana cara ngukurnya, monitoringnya sehingga kita bisa identifikasi secara lebih dini. Jangan keburu sampai stunting karena teman-teman kalau udah sampai stunting udah telat. Saya bilang kayak kanker stadium 4, stadium 5. Harusnya diidentifikasi stadium 1, stadium 2 sebelum stunting itu dicegah jangan sampai ke stunting. Karena udah stunting kesembuhannya rendah sekali. Nah, kita udah setuju akan mulai minggu ini persiapannya, minggu depan kita langsung jalan. Gitu karena ini masalah eksekusi dan mudah-mudahan nanti kita bisa lapor lagi ke Bapak Presiden bahwa progresnya itu cepat. Dan balik lagi ambisi nih belum janji ya, ambisinya sih kita mau bisa berdua nih 5% lah DKI gitu ya Pak Gub ya. Jadi terima kasih Pak Menkes, contoh kita boleh, saya rasa bisa lah insya Allah target itu. Karena misalnya di Cilincing aja kemarin 777 stunting, kita bisa langsung menurunkan sebanyak 17%. Yang sudah lulus 134 yang bisa tertangani. Priok 81, lantas yang paling tinggi memang penyelesaiannya 134 itu di Cilincing. Di Priok 81 dan seterusnya. Apalagi besok kita gerbek, bukan besok, mulai hari ini teman-teman bisa scroll ke data, mulai hari ini juga tadi Kepala Dinas Kesehatan sudah bisa menjalankan perintah Pak Menteri karena dengan programnya sudah ada, kami tinggal menajamkan, mempercepat. Saya rasa itu. Kira ada 1-2 pertanyaan, silakan ke Pak Menkes. Bapak izin Pak, saya Leon dari Warta Kota, izin mau bertanya, itu nanti dengan program-program yang tadi Bapak sebutkan, seberapa besar efektivitasnya untuk mencapai 5% itu? Dan terkait dengan waktu di Cilincing itu kami menemukan bahwa yang sudah terlanjur stunting itu ternyata pada masa kehamilannya itu ditemukan bahwa kekurangan gizi karena tingkat kemiskinan atau kekurangnya biaya untuk pemenuhan gizi ibu tersebut. Demikian Pak.
Jadi yang pertama, programnya memang kita pilih, itu sebelumnya itu ada 100 program. Kita pilih 10 program yang paling besar dampaknya ke penurunan stunting. Istilahnya 80-20 rules lah. Jangan dijalaninya banyak, tapi kecil-kecil pengaruhnya. Program yang paling banyak adalah sebelum melahirkan dan pada bayi usia 6-20 tahun. Jadi intervensinya banyaknya di sana programnya. Yang nomor 2, benar sekali. Itu tadi kan, ternyata bayi yang stunting penyebabnya karena waktu dia hamil kurang gizi. Itu faktor terbesar masalah tuh di situ. Nah tapi itu juga saya bilang ke Pak Gub, kerjaan saya mengurangi stunting, kesehatan tuh hanya 30%. 30% itu ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah persepsi agama, masalah perkawinannya terlalu dini, masalah kelahirannya terlalu pendek, itu di luar kesehatan. Nah Pak Gub udah punya program itu juga, nanti dikoordinasikan di bawah BKKBN, termasuk itu tadi, ibu hamil jangan sampai kurang gizi, harus cukup makannya. Tadi saya nanya Pak Gub, itu di luar tugas Kementerian Kesehatan tuh nyukupin makanan. Oh udah ada, jadi Pak Gub udah ada. Nah tinggal masalah nanti kita akan sama-sama identifikasi ibu hamil di Jakarta di mana aja sih. Tadi Pak Gub bilang, ini ada ibu hamil yang warga Jakarta, ibu hamil yang warga bukan Jakarta, banyak juga tuh. Atau ibu hamil yang tahun lalu belum warga Jakarta, sekarang ujuk-ujuk jadi warga Jakarta. Itu juga aku baru belajar. Nah itu kan jadi Pak Gub susahnya lebih banyak, tapi Pak Gub bilang semua kita bantu. Tapi yang penting mesti jelas dulu, ini ibu hamilnya siapa gitu ya. Jadi total hari ini berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan, kurang lebih Pak Menteri 140.000 ibu hamil. Nah ini kan ada media, saya himbau ibu-ibu yang hamil, tolong jangan malas, konsisten untuk memeriksa kehamilannya ke puskesmas, ke posyandu. Kami dengan Menteri Kesehatan langsung bisa intervensi jika ibu hamil tersebut kekurangan gizi. Nah sekali lagi, bukan saja dari permintaan kesehatan dari Pak Menteri dan kami dari Pemda DKI, perilaku ibu-ibu hamil juga harus disiplin makannya, jaga kesehatan, harus cek rutin sehingga kami bisa kontrol. Jadi teman-teman media tolong itu dihimbau, setelah media ini himbau untuk segera tetap menjaga kesehatan melalui pengecekan kesehatan, supaya tadi Pak Menteri bilang begitu melahirkan udah bisa kita cegah. Pencegahan yang paling mudah, paling murah kan di posisi saat ibu hamil. Kira-kira gitu. Cukup ya? Terima kasih. Pak, saya Dewa berapa dari antara Pak Heru, Pak Menkes. Sebenarnya tadi di rapat tadi apakah sudah ada data fix Pak berapa sih yang stunting di Jakarta? Apakah sesuai dengan data BKKBN yang disebutkan 110.000 prevalensinya? Kemudian yang kedua, seperti Pak Heru kemarin bilang kan bantuan kepada warga DKI kan sudah banyak ya Pak ya. Apakah ada kendala dalam distribusi sehingga jadi kurang tepat sasaran Pak, sehingga masih banyak yang stunting, masih banyak warga kemiskinan ekstrim di Jakarta begitu Pak? Saya jawab dulu yang pertama ya Pak. Jadi memang data stunting itu sejak beberapa tahun ke belakang memakai data survei status gizi Indonesia. Dulu biasa dilakukannya 3 tahun sekali. Sekarang kita lakukan setahun sekali supaya bisa kelihatan. Berdasarkan data status survei gizi Indonesia, DKI itu turun ke 16%, ke 14%, 14,8. Jadi sudah dekat sekali ke target nasional. Dan DKI adalah provinsi nomor 2 terbaik dari 38 provinsi sekarang. Itu supaya jelas ya. Nah, sekarang nomor 2. Data survei status gizi Indonesia ini survei, jadi ada statistiknya, ada asumsinya. Dia belum benar-benar by name, by address. Itu saya mesti akui. Kenapa ini dipakai? Karena ini udah dipakai sebelum-sebelumnya agar terjadi konsistensi. Saya tahun ini rencana ya, tadi juga udah ngajak nih Pak Gub, kita akan sandingkan. Kita tetap pakai data survei supaya konsistensinya ada kan. Kalau berubah kan mendadak nggak bagus. Tapi kita akan sandingkan bekerja sama dengan DKI karena DKI termasuk maju registrasi data bayi stuntingnya. Kita bandingkan data yang by name by address-nya dengan data surveinya seperti apa. Sehingga nanti kalau ini ternyata sudah dekat, kita akan pakai data yang by name by address. Jadi kalau ditanya
data itu seperti itu, ini surveinya dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lain sebagainya, konsisten yang lalu, tapi sifatnya tetap survei. DKI ada datanya sendiri, dan datanya itu nanti supaya adil gitu ya, supaya baik, kita sandingkan di tahun ini. Gitu. Dan kita bekerjasama supaya ngukurnya sama, basisnya sama. Nggak lama itu cepat, karena kepala pusdatinya saya informasinya bekas pegawainya Pak Heru juga, jadi komunikasi harus lancar. Ya, saya rasa itu cukup. Terima kasih. Bantuan apa? Ya, bantuan dari DKI itu kan lebih besar, skopnya lebih luas. Misalnya skopnya ini lebih luas, stuntingnya kan ada di tengah-tengah. Kira-kira seperti itu. Enggak. Kira-kira seperti itu.